Nah, pertanyaan ini harus dijawab secara urut dari paragrafnya dulu, paragraf keberapa, nanti terus relevant teksnya itu yang mana, baru nanti yang two or three would. Ya. Oh, okay. Nah, so what do you think about number two? What happens to total sleep time when sleep pattern changes? Ketemunya di paragraf keberapa? Answer located in paragraph number 2 and the relevant text in the paragraph is wait, Two ya, yeah. paragraf two. Okay. Next. The last sentence it says like the sleep cycle is wait. The sleep cycle is repeated several times during the night, and although total sleep tends to remain constant. Betul sekali. What happens to total sleep time when sleep pattern changes? Ketemunya di paragraf kedua. Relevant text-nya adalah the sleep cycle is repeated several times during the night, and although total sleep time tends to remain constant, older people spend more time in the lighter stages of sleep than in the deep sleep. Good job. Terus, kalau harus menjawab dengan limited answer, two or three words saja, gimana ngambil kesimpulan? Yang remain constant. Remain constant. Jadi kesimpulannya apa yang terjadi terhadap jumlah waktu tidur ketika pola tidur berubah? Jawabannya adalah remain constant atau tetap stabil. Okay. Thank you. Good. Number three, apa yang udah siap? Kak Aina, Kak Jul, Kak Ajeng. Boleh. Satu. Saya udah, tapi sebenarnya agak nggak yakin sih. Oh, kenapa nggak yakin? Ya, nggak apa-apa. Yang penting udah dulu. Hey, Ya, what condition increase sleep disorder among the elderly? physical and psychiatric illness, psychiatric illness. Oh, condition yang meningkatkan sleep disorder among the elderly itu ketemunya di itu ya, apa namanya? Ya. Sentence ketiga. Ketiga, physical and psychiatric illness, paragraf 4. Empat, sorry. Oke, 4. betul sekali. Kalimatnya berada di mana yang lebih tepat, relevant text di paragraf. Yang sleep disturbance among the elderly can be attributed to physical and psychiatric illness. Oke. Kalau diambil dari 2 atau 3 kata dari pertanyaan itu, jawabannya adalah Yang physical and psychiatric illness. physical and psychiatric illness itu 4 kata. You hanya dibatasi 3 kata. Ayo, gimana nih ambilnya? Ide? Illnesses, tapi itu terlalu general. Lalu umum, ya, bisa gatal-gatal juga masuk berarti. Oh, berarti kemana loh? Karena ini udah dispesifikkan. Kira-kira? Yang psychiatric illness. Masih kurang. Jadi jawabannya adalah physical and psychiatric. Physical. Oh, jadi Itu jelas. nggak perlu. Jadi nggak perlu illness-nya aja disebutin. Psikiatrik kan jelas penyakit, jadi kita nggak Mm-mm. kan kayak demam itu nggak usah sakit, pasti demam itu pasti sakit gitu. Bukan ini bukan sebuah kesehatan demam itu.
Enggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang bisa disederhanakan saja. Tapi memang kadang kita juga susah karena apa? Kita ingin kehilangan makna utuhnya. Jadi ketika ada pertanyaan, kondisi apa yang meningkatkan sleep disorder, gangguan tidur terhadap para lansia, yaitu physical and psychiatric. Kalau mau jelasnya physical sama psychiatric itu apa, baru lihat paragraf 4 ini. Ya termasuk physical, ya apa yang terjadi dalam tubuhnya itu, gangguan itu, terus penyakit-penyakit bawaan, dan juga medication atau lagi treatment apa. Biasanya itu ganggu tidur. Kan ada pengobatan yang nggak selalu pakai obat, ada yang menggunakan treatment juga. Nah, itu bisa mengganggu. Itu ya jawabannya ya. Kajeng, Okay. lumayan, udah bagus. Next, Kak Aina dan Kak Jul yang belum. Nomor 4, siapa dulu? Silakan. Kak Aina, people may suffer with one of the two type of condition of sleeplessness. What are they? Can I say about that? So I want to try to forget again. What's your answer, Kak Aina? Paragraph number 5. Paragraph number 5. This text, insomnia may be chronic, lasting over 1 month, or acute, lasting a few days or weeks, and is oftentimes related to an underlying cause such as medical or psychiatric condition. Oke, itu relevant text in the paragraph ya. Jadi kalau Iya. dijawab secara teks, itu jawabannya adalah insomnia may be chronic, lasting over 1 month, or acute, lasting a few days or weeks. And is oftentimes related to an underlying cause. Oke, kalau diwajibkan untuk limited answer, 2 or 3 words saja. Jadi jawabannya adalah Chronic or acute. chronic or acute. Correct. Itu alasannya ya. Jadi bukan insomnia-nya, tapi jenisnya. Ya. Jadi orang-orang itu kadang itu menderita ya dengan salah satu dari 2 tipe kondisi gangguan tidur. Apa tuh? Banyak orang menjawab insomnia, padahal jawabannya bukan insomnia-nya, tapi jenisnya ya. Karena di sini pertanyaan adalah one of the two type dari 2 tipe itu sendiri. Jadi jawabannya adalah chronic or acute. Good, nice one. Yo, yo. Number 5. Pada umumnya kondisi apa yang menyebabkan orang-orang itu menderita dengan gangguan tidurnya? I answered for 6 paragraph, sir. Oh, paragraf C. Kenapa paragraf C? Bagian teksnya yang mana, relevan teksnya? Because it's being asked with in, I answered with the last sentences. In general, people with poor health or chronic medical conditions have more sleep problems. Nice Is it one. correct, Mr.? In general, people with poor health or chronic medical conditions have more sleep problems. Betul ya? Kalau diambil 2 atau 3 kata saja, I only put the poor health, sir. yes. Poor health. Oke, poor health saja udah cukup ya. Ini alasan yang lebih tepat. Oke, untuk tabel completion aman ya berarti guys ya. Sampai sini completionan masalah reading. Ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman tadi udah mengerjakan summary completion, yang sekarang adalah tabel completion. Nah, sampai case ini semua apakah sudah bisa dipahami cara mengerjakannya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? No ya? I wanna ask, Silakan. Nah, if the answer of question 5 is chronic medical condition, is it correct or yang mana tuh? wrong? Number 5.
Oh, apa tadi? Chronic Chronic medical condition. chronic medical condition. Boleh, boleh. Masih Okay, so tidak it's between poor health condition or chronic medical condition. karena poor health itu sebenarnya sudah mewakili semua. Chronic medical condition lebih spesifik dan lebih parah gitu saja kan. Sebenarnya tidak poor health saja udah mau semuanya. Kalau poor health itu gangguan walaupun nggak kronik. Ya. Boleh saja. Karena apa? Karena di teks ini tertulis seperti itu, jadi dijawab itu pun juga nggak masalah, tapi itu lebih spesifik. Kenapa? Kalau jawabannya biasanya lebih tepat poor health itu lebih menyeluruh atau mengcover semua jenis kesehatan. Pokoknya kalau kesehatannya melemah, biasanya itu apa namanya, tidurnya terganggu. Yang nggak nyenyak lah, atau pegel-pegel lah malam hari, jadinya nggak nyenyak lagi. Betul ya, Kak Ina? Okay, sir. Aman ya? Nanti saya akan kirim ini, apa namanya, PDF ini kok PDF, PPT, karena PPT-nya ini udah nggak pakai audio lagi, jadi ringan nih, dikirim bisa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Soal 1, ini namanya pertanyaan biasa sih sebenarnya, cuman teman-teman harus bermain dengan distraksi gambar. Soal sebenarnya ada di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ini P ada kosong terus teman-teman isi, bukan ya. Ini hanya jebakan saja, seolah-olah ini diisi, padahal jawabannya harusnya teman-teman menjawab nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini adalah teksnya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh kedua, soal kedua latihan buat teman-teman tabel completion juga. Tabel completion sama seperti barusan ketika mengerjakan tentang sleep problem barusan. Di sini cuma pembahasannya sedikit berbeda. Di sini pembahasannya tentang perkapalan. Ada kejadian-kejadian apa waktu itu. Di sini ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk pertanyaan isi seperti ini. Jadi teman-teman complete the table using no more than 3 words. No. Jadi limited answer itu tidak hanya untuk terakhir. Sekarang aja teman-teman udah belajar dibatasi. Jadi limited answer itu anytime. Tergantung perintahnya. Kapanpun dia dibutuhkan ya muncul perintahnya. Jadi tidak boleh menjawab lebih dari 3 kata. Ini secara kesimpulan seperti ini. Nanti informasi lebih detailnya ada di paragrafnya di sini atau passage-nya. Di sini juga ada soal ketiga. Di sini sama completion seperti soal nomor 1, cuma bedanya di sini dalam bentuk essay. Teman-teman melengkapi saja kalimatnya seperti apa, harusnya ketemunya di paragraf berapa. Jadi sebuah kesimpulan yang bisa diambil dari teks di sebelah kanan ini ya guys. Nah, next ini adalah bentuk diagram. Belum bisa dibentuk flow karena dia arahnya kemana-mana. Nah, di sini itu life cycle of a tire. Jadi kehidupannya si roda ya, bukan kehidupan maksudnya perjalanannya si roda itu ngapain aja. Nah, di sini dari fossil fuels used to make bla bla bla, mine for steel, used for Ukraine, nanti mereka itu jadikan satu, material are assembled. Nah, itu semua alur ini sebenarnya sudah diceritakan dalam bentuk teks di sini secara deskriptif. Nah, cuman teman-teman disuruh mindah lagi. Kalau dibuat kesimpulan secara gambar, bagaimana cara mendukungnya. Ini latihannya juga. Selesai. Mungkin seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Terkait reading, completion. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Sir, sorry sir, if we write not really exact like what the examiner think about gitu, itu still be okay or would it be like a half correct or langsung wrong? nggak tepat penulisannya itu gimana? Kalau nggak tepatnya, apakah ada indikasinya dong? Indikatornya apa? Nggak tepat itu apakah karena spellingnya yang salah atau memang nggak tepat itu sama seperti yang Kak Aina tadi karena ada
di situ ada teks, ada pilihan, jadi boleh salah satunya kayak gitu, atau yang gimana maksudnya Kak Jul? Iya, misalkan bentuk katanya kita ubah gitu, nggak sesuai banget sama yang di paragraf, tapi intinya sama. Gitu-gitu So, sih, Sir. Kayak tadi itu pilihan dua, ada yang mirip-mirip tadi yang kayak Ana jelasin. Itu masih memungkinkan, bener nggak, Sir? merubah kata selama you tidak merubah artinya bisa jadi dimaafkan atau dibiasakan dalam arti ya nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan biasanya kalau dirubah jenis katanya biasanya artinya juga ikutan berubah. Selama tidak apa ya, tidak kehilangan makna aslinya atau pesan aslinya nggak masalah sih. Sejauh ini saya belum pernah menemukan ada teman-teman menjawab dengan jenis kata yang berbeda atau diganti. Misalkan di sini ada kata-kata dump, terus diganti dumping gitu misalkan. Nah, itu jarang-jarang. Jadi apa adanya yang ada di teks seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau merubah bentuk kata, artinya ikutan berubah. Itu sih. Itu ya Kak. Oke, noted. Thank you, Sir. Oke. Sorry, Sir. In a number and or number from the text gitu kan. Itu numbernya harus 321 atau TIGA. Maksudnya kayak ya secara spelling should be in number or in words. Ini yang mana ini? Penjelasan di atas, Sir. Completing the following flow chart. Oh ini. Urut 1, 2, 3 dulu. No, Sir. I mean the bold one at the upside. No No, more than 3 words and or. from the text ini sama seperti si listening kemarin. Jadi teman-teman nulisnya itu ya kalau apa namanya kata ya berarti jangan sampai lebih dari 3 kata. Kalau angka sebenarnya satu paket ini ya 50.000 misalkan itu sudah termasuk satu kata. Jadi 13% masuk satu kata, 13 saja kan masuk satu kata. Persen berarti sudah 3 kata. 13% berarti 3 kata. Gitu. Jadi kalau mau menuliskan sebenarnya hitungan angka itu satu paket dianggap satu kata. Walaupun berapapun angkanya. 15, 150, 15.000, 15 juta, tetap selama dia dikategorikan dalam satu grup, berarti masuk satu kata. Itu ya Kak Jil ya. Okay, thank you, Sir. I think there's a question from Nurul. Nah, ya, ya berarti IELTS itu pengoreksiannya manual dari examiner ya, walaupun misal komputer based bukan pakai sistem, pakai komputer. Nah, di sini ada dua kategori, ada yang manual, manual itu di recheck, biasanya di recheck, dilihat sekilas sama apa itu namanya si examinernya. Kadang ada yang enggak, karena sudah tersistem otomatis pilihan jawabannya. Jadi bisa kayak kemarin siapa yang menjawab Kak Ajeng kalau nggak salah jawabnya decline padahal di situ ada dua bisa decline bisa declining nah kayak gitu itu biasanya sudah disediakan dari sistemnya dua jawaban jadi teman-teman memilih salah satunya tetap benar gitu jadi reading pun juga gitu bisa jadi jawabannya ada dua salah satu alternatifnya yang bagaimana yang kedua alternatifnya bagaimana kalau teman-teman pas menjawab salah satu dari itu bisa jadi benar itu yang saya namakan examinernya ngecek seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk listening sama reading itu pakai sistem yang sudah disediakan beberapa alternatif jawaban. Jadi teman-teman kadang jawab A, kadang jawab B, kadang jawab C. Selama masih satu kategori yang sudah disediakan jawabannya bisa diterima atau bisa dimaafkan kalau saya bilangnya kan gitu kan. Kurang S misalkan. Nah, kalau memang di sana sudah disediakan misalkan kayak kemarin soal listening yang pertama ada floor, teman-teman jawab floor mungkin karena tahu floor itu jelas uncountable, ternyata di situ ada dua opsi, bisa dijawab floor, bisa dijawab floors. Ada S-nya, nah kayak gitu. Misalkan nih teman-teman nggak dipakai S, setiap ada pertanyaan kayak gitu atau jawabannya ada dua pilihan, di sana sudah tersistem ada dibuka dua, bisa floor, jawab salah satunya pun bisa dimaafkan. Saya bilangnya seperti itu. Kalau untuk cek langsung satu persatu, tergantung lembaganya. Kalau dikit ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau pas lagi rame kayak waktu musim LPDP atau apa ya nggak mungkin dicek sistem.
Makanya di IELTS examination itu biasanya bisa kayak apa ya istilahnya, kayak minta banding ya, skor banding kayak gitu bisa juga itu. Skor banding misalkan teman-teman dapat 5 itu nggak terima, saya simulasi dapat 7 kok di sini dapat 5, saya mau cek banding. Banding itu biasanya dikasih tahu kesalahannya di mana, habis itu dikasih waktu untuk ujian lagi biasanya ya, tapi tetap bayar ya guys ya, walaupun nggak full maksudnya. Itu bisa, tapi agak ribet sih administratifnya. Itu bisa seperti itu. Gitu ya, Kak Azmi. Semoga cukup menjawab. Nah, untuk latihan-latihan ini saya akan kirim ke teman-teman, jadi silakan dijawab. Nanti saya akan sertakan juga kunci jawabannya, jadi teman-teman bisa cek latihan. Jadi insya Allah nanti hari Jumat sudah siap buat mix, jadi beberapa soal dijadikan satu. Oke, mungkin seperti itu aja kelas pagi ini. Kita insya Allah akan lanjut besok lagi. Thank you guys for joining today. Have a great day and have a good day too. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye.